Oke, siap-siap ya. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin bakal bikin Anda bertanya-tanya. Judul kita hari ini, Sebelum Adam, Makhluk Misterius yang Menguasai Bumi. Ini adalah sebuah pertanyaan yang menantang salah satu kisah paling dasar yang kita semua tahu. Langsung aja ke pertanyaan utamanya, apa benar Adam itu makhluk cerdas pertama yang pernah ada di planet ini? Pertanyaan inilah yang akan jadi pusat dari seluruh pembahasan kita. Kita semua kan familiar banget ya sama kisah Nabi Adam, manusia pertama. Tapi, gimana kalau cerita yang kita tahu itu sebenarnya cuma bagian tengahnya aja? Ada beberapa naskah kuno yang ngasih petunjuk kalau ada prolognya. Ada cerita yang terjadi jauh sebelum Adam diciptakan. Nah, dari mana sih misteri ini berawal? Yuk kita bedah bareng-bareng di bagian pertama ini. Kita akan melihat satu ayat di Al-Quran yang jujur aja bikin penasaran banget. Sekarang fokus ke satu kata ini ya, khalifah. Kita mungkin sering banget mengartikannya sebagai pemimpin. Nggak salah sih, tapi arti akarnya itu adalah pengganti atau penerus. Nah, ini kan langsung memicu pertanyaan. Pengganti dari siapa? Dan inilah ayat yang jadi pusat dari semua teka-teki ini. Waktu Tuhan mengumumkan rencananya untuk menempatkan seorang khalifah di bumi, para malaikat langsung merespons. Dan responsnya itu spesifik banget tentang kerusakan dan pertumpahan darah. Nah loh, ini dia pertanyaan besarnya. Kok bisa malaikat sudah memprediksi soal pertumpahan darah? Kan mereka belum pernah lihat manusia. Pengetahuan ini datangnya dari mana coba? Oke, jadi gimana para ulama zaman dulu menjawab pertanyaan malaikat yang kepo banget ini? Nah, kita masuk ke bagian kedua buat mencari jawabannya dari sudut pandang tafsir klasik. Para ahli tafsir top seperti Ibnu Katsir menjelaskan, ini bukan protes loh ya, para malaikat nggak sedang menentang keputusan Tuhan. Sebaliknya, pertanyaan mereka itu lebih seperti permintaan klarifikasi yang didasarkan pada sesuatu yang pernah mereka saksikan sebelumnya. Jadi, poin kuncinya di sini, para malaikat mengajukan pertanyaan itu karena mereka sudah pernah menyaksikan siklus kekerasan yang sama terjadi di bumi. Ini justru membuka misteri baru yang lebih dalam. Siapa atau apa yang pernah bikin onar di bumi sebelum kita? Oke, sekarang kita masuk ke jantung ceritanya. Bagian ketiga ini akan membahas siapa sebenarnya para penghuni pertama bumi itu. Sebuah dunia sebelum adanya manusia. Timeline ini ngebantu kita ngebayangin urutannya. Jadi menurut beberapa riwayat dari tokoh seperti Abdullah bin Amru, sekitar 2000 tahun sebelum Adam, bumi itu udah ada penghuninya. Namanya Hind dan Bin. Nah, mereka inilah yang menyebabkan kerusakan dan pertumpahan darah sampai akhirnya para malaikat diutus untuk menertibkan mereka. Baru deh setelah itu, Tuhan mengumumkan rencananya untuk menciptakan Adam sebagai, nah ini kuncinya lagi, penerus mereka. Nah, akhirnya kita sampai ke nama-nama yang jadi biang keladi misteri ini. Yuk kita kenalin lebih jauh sama Hind dan Bin. Tabel ini ngebantu kita merangkum siapa aja sih makhluk-makhluk pra-Adam ini. Ada yang disebut Banul Jin ya, sebuah ras dari bangsa jin yang katanya emang suka kekerasan. Terus ada Al-Hind dan Al-Bin, ini yang menarik. Mereka digambarkan mirip manusia, tapi jelas bukan manusia. Jadi dari berbagai sumber tafsir ini, kebayang ya kalau bumi dulu itu dihuni oleh macam-macam makhluk sebelum kita? Jadi, intinya begini. Makhluk-makhluk inilah yang menjadi dasar pengalaman para malaikat. Kekacauan, konflik, dan pertumpahan darah yang mereka ciptakan adalah alasan mengapa para malaikat bertanya dengan cemas tentang khalifah yang baru. Oke, dari cerita kuno, sekarang kita lompat ke zaman modern. Di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana percakapan soal ini ternyata belum selesai. Disinilah legenda kuno bertemu dengan penemuan ilmiah. Dan disinilah semuanya jadi makin seru. Percaya atau enggak, legenda kuno ini ternyata punya semacam gema di dunia sains modern. Beberapa peneliti mulai melihat ada kemiripan yang menarik antara kisah Hind dan Bin ini dengan penemuan-penemuan fosil hominid, spesies-spesies cerdas yang berjalan di bumi jauh sebelum manusia modern. Coba deh lihat buktinya. Fosil Sinanthropus menunjukkan tanda-tanda kekerasan brutal, bahkan kanibalisme. Lalu ada Homo habilis dan hominid-hominid lainnya. Bukti nyata adanya makhluk cerdas lain sebelum kita. Tentu, para ilmuwan tidak mengatakan ini adalah Hind dan Bin. Poinnya lebih dalam. Narasi kuno tentang pertumpahan darah oleh makhluk sebelum manusia ternyata memiliki gema yang menakutkan dalam catatan fosil. Jadi, apa yang harus kita ambil dari sini? Kisah ini mengajarkan kita bahwa
Pemahaman tentang asal-usul kita bukanlah sesuatu yang kaku. Ini adalah sebuah dialog yang terus berkembang antara keyakinan, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang lebih besar. Bagaimana perpaduan antara cerita-cerita kuno dan penemuan-penemuan sains modern ini pada akhirnya membentuk kembali pemahaman kita tentang identitas kita sebagai manusia? Sebuah pemikiran yang layak untuk kita renungkan bersama.